Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustiah Yulistiani, dosen dari Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Spesialisasi saya mengampu mata kuliah Woncare pada Departemen Keperawatan Medikal Bedah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan rancangan pembelajaran pada mata kuliah Woncare. Adapun outline yang akan saya sampaikan adalah identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, referensi rujukan utama dan pendukung, bahan kajian materi, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Adapun mekanisme penyampaian metode perkuliahan pada Woncare akan saya kembangkan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah penyampaian materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada satu semester ke depan adalah ceramah, diskusi, project based learning, analisis jurnal, dan presentasi. Sedangkan interaksi yaitu bagaimana proses interaksi antara dosen dan mahasiswa pada OnClass UMP dengan web www.onclassump.ac.id. Untuk metode assessment-nya adalah suatu penilaian yang dilakukan secara objektif oleh seorang dosen berupa penugasan, kuis, evaluasi tertulis, UTS dan UAS yang akan diunggah di OnClass UMP melalui pertanyaan dan diskusi saat Zoom meeting proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, saya akan menyampaikan identitas mata kuliah pembelajaran pada semester ini, yaitu mata kuliah yang saya ampu adalah Woncare dengan bobot SKS 2 SKS yang terdiri 1 teori dan 1 praktikum dengan kode mata kuliah 1911023109 dengan penempatan di semester 5 dan merupakan rumpun mata kuliah berkarya, di mana pada mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip secara teoretis dan keterampilan klinis tentang perawatan luka yang terjadi pada semua tingkat usia, baik itu luka akut maupun luka kronis, dengan penerapan dressing modern dan mempertahankan prinsip MOIS pada fase penyembuhan luka berbasis evidence base. Metode penyampaian materi bisa mempergunakan alat-alat peraga yang ada agar mahasiswa dapat tergambar dengan jelas, yaitu dengan gambar-gambar foto luka pasien yang sudah pernah kita lakukan perawatan secara langsung. Yang ketiga adalah outcome pembelajaran atau CPMK. Pada satu semester ke depan, kita memiliki 5 capaian pembelajaran, yaitu membuat keputusan dalam melakukan asuhan keperawatan baik pada luka akut maupun luka kronis. CPMK yang kedua yaitu menguasai konsep dan teori peran perawat dan standar pelayanan asuhan keperawatan Woncare pada tatanan komunitas dan klinis. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mengidentifikasi tren dan isu keperawatan Woncare khususnya yang
dikembangkan dengan evidence base yang ada. CPMK yang keempat, mampu merancang asuhan keperawatan pada permasalahan akibat luka akut maupun kronis. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu merancang, memberikan pendidikan kesehatan wound care pada pasien dengan luka akut dan luka kronis. Delivery pada sistem pembelajaran, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah tim teaching yang diajar oleh 3 orang dosen dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan dengan beban waktu pembelajaran 2 SKS, 1 SKS dan 1 SKS praktikum dalam tatapan waktu pembelajaran per minggu tatap muka 2 kali 50 menit yaitu 100 menit dan 1 SKS untuk tugas mandiri 2 kali 100 200 menit. Ujian tengah semester akan kita selenggarakan pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester akan kita selenggarakan pada minggu ke-16. Materi bahan kajian pembelajaran meliputi anatomi fisiologi, mekanisme pembalutan dan pengkajian luka kronis dan akut, konsep pengkajian luka kronis dan akut, wound bed preparation, penata laksanaan pengkajian dengan mempergunakan time, serta teknik pencucian dan debridement, serta teknik pembalutan dan pemilihan dressing modern, sehingga yang keempat adalah untuk mengaplikasikan edukasi dalam discharge planning. Untuk metode interaktif yang akan saya sampaikan pada semester ini, yaitu terdapat di OnClass UMP dengan web www.ump.ac.id berupa penugasan dan struktur proses evaluasi pembelajaran, baik itu UTS, UAS ataupun mekanisme pembelajaran media yang lainnya. Interaksi yang akan kita lakukan adalah dengan small group diskusi, case study, analisis jurnal, dan project based learning. Untuk metode evaluasi atau assessment, sistem penilaian yang akan kita berlakukan adalah dengan penugasan di mana mahasiswa mampu mempresentasikan dokumentasi asuhan keperawatan baik pada luka akut maupun kronis dengan membuat analisis jurnal dari prioritas tindakan keperawatan dengan penentuan kriteria penilaian yang sudah dibuatkan prosentase secara lugas. Dan komponen penilaiannya UTS 20%, UAS 25%, penugasan 15%, kuis 10%, dan laboratorium 30%. Daftar pustaka sebagai rujukan harus merujuk kepada 10 daftar pustaka utama dan 6 untuk daftar pustaka pendukung. Demikian pemaparan rancangan pembelajaran mata kuliah wound care pada semester ini, yang nanti akan kita lanjutkan dengan cuplikan kegiatan pembelajaran daring dengan Zoom meeting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Slide sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Silahkan pimpin sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini. Siapa yang akan memimpin doa belajarnya? Pak Siti Nur Anissa,
Silakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Mudah-mudahan di sore hari ini kita akan mendapatkan penambahan ilmu karena kita akan belajar sesuatu yang memang kita belum pahami secara bersama. Pada kali ini kita mau belajar sesuai dengan di dalam silabus kemarin. Kita harus banyak mengembangkan pola pikir kita yang biasa, kerangka pikir 5W, 1H untuk setiap kali pembelajaran. What, where, when, who, how, kita harus paham. Pada kali ini, apa yang akan kita pelajari? Aku di sini adalah tematik yang akan kita kembangkan pada sore hari ini. Nanti kita akan bersama-sama, silahkan kalian si pen sesuai dengan kesepakatan di dalam silabus. Semua peserta sudah dibentuk dalam kelompok, Mbak Dina? Kelompok besarnya berapa orang? Sudah, Ibu. Satu kelompoknya 10 orang, Bu. Baik, satu kelompok 10 orang, nanti kita akan mengupas apakah aku, di manakah aku, kapankah aku, siapakah aku, dan bagaimana aku. Kita akan sama-sama mempelajari. Siapa yang tahu ini? Gambar apa? Mbak Sabrina? Mas Bimo, gambar apa ini? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Dina, silahkan. Itu semacam gambar kayak goresan kulit yang terluka gitu, Bu. Oke, kulit yang tergores. Apakah betul itu kulit yang tergores? Kita lihat. Betul, tersayat. Ya, nanti dikembangkan luka sayat bukan hanya luka tersayat pisau, tadi seperti yang digambar itu adalah luka sayat pisau, atau luka pos operasi yang fisiologis, laparotomi misalkan, tanpa ada indikasi penyakit penyerta yang lain, dia hanya dipelah saja, itu adalah luka sayat kategorinya, post-op. Yang berikutnya, luka apa ini? Mbak Siti? Uswatun? Mbak Tiara? Bagus. Ini adalah luka lecet. Kenapa? Luka lecet. Apa faktornya? Yang berikutnya, luka apa ini? Luka apa ini? Gambar luka apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Luka karena tusukan bukan, Bu? Tertusuk apa ini gambarnya? Kayak semacam duri gitu, Bu. Oke. Luka tertusuk duri. Ini luka apa? Luka memar, Bu. Bagus, Mbak Isti. Ini adalah luka memar. Ya. Berikutnya, apa ini? Fraktur, Bu. Fraktur. Terpasang apa ini yang digantung? Terpasang apa ini yang tergantung? Yang ini luka apa?
bisa memaparkan yang terpasang ini karena dia patah kakinya di sini sehingga dia hanya retak saja, tetapi belum sampai terjadi kelainan organ yang lainnya sehingga dia patah. Untuk mempertahankan mereposisi itu kita lakukan fiksasinya dengan pengipan. Ya, ini terpasang gip. Ini yang rencananya karena dia cedera, bisa itu karena benturan yang sangat kuat sehingga kita butuh untuk prosedur diagnostik yang lain. Adakah patahan-patahan yang bisa menimbulkan efek yang lain sehingga indikasinya apakah ini nantinya akan kita lakukan pemasangan traksi dan lain sebagainya. Yang terakhir kita nanti akan mencoba mengupas kelompok luka pos pemasangan gips atau pemasangan traksi. Dari kelima itu, sesungguhnya pada hari ini capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan, kita berharap mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan luka akut. Ya, karena ini adalah minggu pertama, kita belajar dari proses yang normal dulu, luka akut. Dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, ada 5 ranah yang harus kita capai di minggu ini sebagai sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa harus mampu melakukan dokumentasi asuhan keperawatan berbasis evidence base pada kasus luka akut seperti luka lecet tadi, gambarnya yang sudah kita lihat di slide yang pertama, kemudian luka tusuk, yang ketiga luka memar, yang keempat luka sayat atau post-op laparotomi, dan yang terakhir sebagai kelompok kelima yaitu luka post-op pemasangan gips atau pasca pemasangan traksi. Silakan nanti Mbak Dina atur untuk kelompok diskusinya. Diskusi kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti kita akan bersama-sama 30 menit melaksanakan diskusi kelompok bersama-sama. Nanti capaian yang harus dikembangkan oleh kelompok adalah kelompok 1 membahas luka post-op laparotomi, kelompok 2 membahas luka lecet, kelompok 3 membahas luka tusuk, kelompok 4 membahas luka memar, dan kelompok 5 membahas post-op pemasangan traksi. Selama berdiskusi dari masing-masing tema 5 konsep dasar luka akut tadi, silahkan kelompok mengembangkan konsep dasar anatomi fisiologi dan patofisiologi sesuai dengan evidence based pengembangan pola pemikir berpikir kritis 5W 1H sebagaimana sudah kita lihat pada slide awal. Ada pertanyaan sebelum kita memulai melihat video bersama tentang keterkaitan bahan diskusinya? Silahkan. Pak, sudah dipahami semua? Oke, kita coba lihat
Coba lihat nanti bagaimana secara bersama-sama kita akan melihat bahwasannya cakupan untuk video silakan boleh kalian unggah dari channel ini bagaimana mekanisme proses penyembuhan luka. Kita nanti lihat akan bersama-sama. Saya stop screen dulu. Kita buka YouTube-nya. Mudah-mudahan. Silakan kalian bisa membuka link masing-masing YouTube-nya yang tidak terkendala sinyal agar nanti bisa dijadikan sebagai bahan diskusi kelompoknya. Sudah terdengar suaranya? Mohon maaf Ibu, belum Ibu. Sebentar. Mekanisme penyembuhan luka. Bila terjadi luka, maka trombosit akan pecah dan akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Perubahan protombin yang belum aktif menjadi trombin yang aktif yang dipercepat oleh adanya ion kalsium. Trombokinase akan merubah protombin menjadi enzim trombin dan trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang halus yang akan menjerat sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Hal ini terjadi pada 24 jam pertama yang lazim kita sebut dengan fase hemostatis. Fase yang kedua yaitu proses peradangan atau inflamasi. Fase penyembuhan luka selanjutnya, gumpalan darah akan mengeluarkan suatu zat kimia yang akan menyebabkan peradangan sehingga tidak heran saat darah mulai berhenti di sekitar luka Anda akan terlihat pembengkakan dan kemerahan. Inilah yang disebut fase inflamasi. Saat hal ini terjadi, sel darah putih akan menuju ke area luka, lalu sel darah putih akan melewati bakteri dan kuman dari area tersebut agar kita tidak mengalami infeksi. Sel darah putih juga akan memproduksi suatu zat kimia yang disebut dengan growth factor. Zat ini berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Fase yang ketiga yaitu proses pembangunan jaringan baru, di mana sel darah merah yang kaya akan oksigen datang ke area tersebut untuk membentuk jaringan baru yang disebut dengan jaringan parut. Tahap inilah yang kita kenal dengan fase proliferasi. Oksigen yang dibawa oleh sel darah merah juga akan membantu pembentukan jaringan baru. Tubuh mulai memproduksi kolagen yang berperan sebagai penyangga untuk jaringan baru yang sedang diperbaiki. Proses ini akan membuat bekas luka yang awalnya berwarna kemerahan lalu lama-kelamaan akan menjadi memudar. Proses penguatan jaringan. Proses penyembuhan luka yang terakhir yaitu fase maturasi, di mana jadi penguatan dibentuk
Bila Anda pernah melihat bekas luka yang terlihat seperti ditarik melebar, ini adalah salah satu usaha tubuh agar jaringan kulit baru benar-benar kuat berada di tempatnya. Oke, silakan nanti masing-masing kelompok mendiskusikan ini secara berkelompok yang sudah dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri 10 orang. Namanya silakan nanti si pen untuk mengakomodir. Minggu depan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hasil dari diskusi kelompok ini nanti mohon sebelumnya diunggah di on class dengan batasan waktu H-1 sebelum kita pembelajaran pada minggu berikutnya. Lengkapi dengan jurnal yang mendukung dari setiap fase awalan luka tersebut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mohon nanti dibuat tugasnya karena minggu depan kita akan mempelajari keterkaitan dengan keadaan luka kronis, di mana luka kronis pun berbagai macam kasus-kasus yang ada. Sebelum kita akhiri perkuliahan kali ini, siapa yang akan membantu untuk mengakhiri doa setelah pembelajaran? Silakan Mbak Tiara untuk menutup doa belajarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dilanjutkan artinya. Artinya, Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.